Cahaya adalah salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya juga merupakan gejala fisis. Suatu sumber cahaya memancarkan energi. Sebagian energi ini diubah menjadi cahaya tampak. Perambatan cahaya di ruang bebas dilakukan oleh gelombang-gelombang elektromagnetik, sehingga cahaya itu pun merupakan suatu gejala getaran. Cahaya merupakan suatu bentuk energi yang sangat penting dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Tanpa adanya cahaya, kehidupan di bumi dapat dipastikan tidak dapat berjalan dengan sempurna. Semua makhluk menggantungkan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan cahaya. Tumbuh-tumbuhan memanfaatkan cahaya untuk proses fotosintesis yang dapat menghasilkan karbohidrat yang biasa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Binatang juga memanfaatkan cahaya untuk memperoleh informasi tentang keberadaan lingkungannya. Tanpa dipungkiri, manusia juga sangat bergantung terhadap keberadaan cahaya. Tanpa cahaya, kita tidak akan bisa apa-apa. Sebagai contoh yaitu proses melihat. Meskipun mata kita normal, tapi jika tidak ada cahaya, maka kita tidak akan bisa melihat. Begitu pentingnya peranan cahaya bagi makhluk hidup. Cahaya merupakan radiasi elektromagnetik, sehingga ia memiliki sifat seperti gelombang, yaitu yang pertama memiliki arah rambat lurus. Secara natural, arah rambatan sebuah berkas cahaya akan cenderung lurus. Arah rambat cahaya akan berubah ketika ada gangguan dari medium rambat, pergerakan sumber cahaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Ketika gelombang dari tipe apapun mengenai sebuah penghalang datar, seperti misalnya sebuah cermin, maka gelombang-gelombang baru akan dipantulkan dan bergerak menjauhi cermin. Fenomena itu disebut dengan pemantulan. Jadi, pemantulan terjadi pada bidang pembatas antara dua medium berbeda, seperti misalnya sebuah permukaan udara kaca. Pada pemantulan cahaya, berlaku hukum pemantulan, yaitu yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu titik bidang datar. Kedua, sudut datang sama dengan sudut pantulan. Pemantulan biasa pada permukaan benda yang rata seperti cermin datar, yaitu cahaya dipantulkan membentuk suatu pola yang teratur. Sinar-sinar sejajar yang datang pada permukaan cermin dipantulkan sebagai sinar-sinar sejajar pula. Akibatnya, cermin dapat membentuk bayangan. Pemantulan semacam ini disebut sebagai pemantulan teratur atau pemantulan biasa. Sementara pemantulan baur berbeda dengan benda yang memiliki permukaan rata. Pada saat cahaya mengenai suatu permukaan yang tidak rata, maka sinar-sinar sejajar yang datang pada permukaan tersebut dipantulkan tidak sebagai sinar-sinar sejajar. Pemantulan yang seperti ini disebut sebagai pemantulan baur. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembiasan cahaya atau refraksi. Pembiasan cahaya adalah pembelokan arah cahaya yang merambat ke sebuah medium yang lain. Besaran perubahan arah atau membelokkan yang dihasilkan tergantung pada indeks biar dari kedua medium. Ada tiga hal yang berlaku pada peristiwa pembiasan cahaya, yaitu yang pertama, jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka sinar dan dibiaskan mengikuti garis normal. Ini berarti sudut bias lebih kecil dari sudut datangnya. Yang kedua, jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, maka cahaya yang dibiaskan menjadi garis normal. Jika jadi, sudut datang lebih dari kecil sudut bias. Yang ketiga, jika sinar datang tegak lurus batas dua medium, maka sinar tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Diferensiasi cahaya. Diferensiasi adalah penyebaran gelombang karena halangan. Semakin kecil halangan, maka penyebaran gelombang semakin besar. Cara-cara terjadinya adalah lebar celah sorde dan dengan panjang gelombangnya. 5. Sifat cahaya selanjutnya adalah dapat diuraikan atau disebut dispersi. Dispersi merupakan proses terurainya atau terpisahnya cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik dengan panjang gelombang yang berbeda setelah melewati sebuah medan kias seperti prisma yang terbuat dari bahan gelas bening atau yang sering kita temui sehabis hujan yaitu pelangi. 6. Sifat selanjutnya yaitu dapat diserap atau disebut absorpsi.
Ketika sebuah bahan atau material transparan yang terkena cahaya, maka sebagian energi dari cahaya tersebut akan terdisipasi atau berkurang oleh material bahan tersebut menjadi energi panas. Hal ini terjadi secara alami pada mata kita untuk melihat di sekitar kita. 7. Sifat selanjutnya yaitu polarisasi. Polarisasi merupakan keadaan di mana intensitas cahaya berkurang, dikarenakan sifat cahaya yang secara natural tegak lurus dengan arah perambatan sehingga cahaya terbatas untuk satu arah bidang. Dan jika diarahkan ke medium polarisator, intensitas cahaya berkurang akibat berkurangnya komponen gelombang cahaya. Contoh penerapan sifat ini yang paling umum adalah filter kepada kamera kalian. Yang ke-8, selanjutnya interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah interaksi atau penjumlahan dari dua gelombang cahaya atau lebih berpadu membentuk gelombang cahaya baru gabungan. Agar interferensi terjadi diperlukan dua syarat, yaitu 1. Sumber cahaya harus koberen, yaitu fasenya tetap dan frekuensi yang sama. Yang kedua, sumber cahaya harus monokromatis, yaitu hanya mempunyai panjang gelombang tunggal. Sifat yang terakhir yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Contoh paling umumnya adalah lampu rumah kalian. Cahaya dapat menembus kaca pada bohlam lampu rumah kalian sehingga bisa menerangi satu ruangan rumah kalian. Sebelumnya kita telah membahas teori singkat tentang gelombang cahaya. Sekarang kita akan mengaplikasikannya dalam pembahasan soal tentang gelombang cahaya. Soal pertama, dua celah yang berjarak 1 mm disinari cahaya merah dengan panjang gelombang 6,5 dikali 10 pangkat min 7 meter. Garis gelap terang dapat diamati pada layar yang berjarak 1 meter dari celah. Jarak antara gelap ketiga dan terang kelima adalah. Penyelesaiannya yaitu diketahui D atau jarak sama dengan 1 mm. Kemudian panjang gelombang sama dengan 6,5 dikali 10 pangkat min 7 meter atau sama dengan 6,5 dikali 10 pangkat min 4 mm. L atau jarak celah layar sama dengan 1 meter atau 10 pangkat 3 mm. Kemudian perhatikan gambar berikut. Kita mulai dari garis bawah. Jika yang berwarna merah adalah terang, maka garis warna hitam adalah gelap. Perhatikan, terang pertama, terang kedua, terang ketiga, terang keempat, dan terang kelima. Sedangkan mencari gelap ketiga, ini gelap ke-1, kedua, dan ketiga. Jadi jarak antara gelap ke terang yang berdekatan itu kita sebutkan delta Y. Jadi dari gelap ketiga sampai terang kelima ini ada 5 delta Y. Jadi jika kita hitung 1 delta Y, 2, 3, 4, dan 5, maka yang ditanya adalah 5 delta Y. Yang pertama kita cari dulu delta Y. Rumusnya yaitu delta Y sama dengan lambda dikali L per 2D. Sehingga kita masukkan lambdanya 6,5 dikali 10 pangkat min 4. Lalu dikali L-nya 10 pangkat 3 per 2 dikali D sama dengan 1 mm. Hasilnya adalah 6,5 dikali 10 pangkat min 1. Karena 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 3 yaitu 10 pangkat min 1. Lalu dibagi 2, hasilnya 0,325 mm. Karena yang diminta 5 delta Y, maka kita kali 5 berarti 5 dikali 0,325 sama dengan 1,62 mm. Jadi jarak antara gelap ketiga dan terang kelima adalah 1,62 mm. Soal kedua, sebuah benda berada 10 cm di depan cermin cembung. Bila jarak fokusnya sebesar 10 cm, tentukan A. Jarak bayangan, B. Pembesaran bayangan, C. Sifat bayangan. Penyelesaiannya yaitu diketahui jarak benda dilambangkan S0 sama dengan 10 cm di depan cermin cembung. Fokusnya dilambangkan F sama dengan min 10 cm. Walau dalam soal angkanya positif, kita tetap harus menulisnya menjadi negatif, karena cermin cembung fokusnya negatif. Kemudian ditanyanya adalah A. Jarak bayangan, ditulis SI, B. Perbesaran bayangan, simbolnya adalah M, dan C. Sifat bayangan.
Penyelesaiannya adalah untuk mencari jarak bayangan, rumusnya adalah 1 per SO atau jarak benda ditambah 1 per SI atau jarak bayangan sama dengan 1 per fokus. 1 per S0 nya adalah 10 cm ditambah 1 per SI sama dengan min 1 per 10. Sekarang kita akan mencari jarak bayangannya. 1 per SI sama dengan min 1 per 10. Fokusnya negatif. Ini pindah ruas ke sini. Dari kiri positif pindah ke kanan jadi negatif, yaitu min 1 per 10. Kemudian 1 per SI sama dengan min 1 per 10 dikurang min 1 per 10. Jadi min 2 per 10. Selanjutnya kita balik. Dari min 2 per 10 menjadi min 10 per 2. Maka hasilnya adalah min 5 cm. Nah, tanda min di depan 5 ini ada artinya. Karena min ini dibuat bayangannya nanti akan menjadi maya. Kenapa? Karena nilainya negatif. Jika nilainya positif berarti sifatnya adalah nyata. Kalau maya adalah bayangannya bisa dilihat langsung oleh mata. Sedangkan kalau nyata bayangannya ditangkap layar dulu baru bisa dilihat oleh mata. Jadi jarak bayangannya adalah min 5 cm. Selanjutnya kita jawab yang B. Rumus perbesaran bayangan yaitu M tanda absolut SI atau jarak bayangan dibagi SO atau jarak benda. Absolut artinya selalu positif walaupun nantinya negatif. Berarti min 5 cm dibagi jarak bendanya 10 sama dengan 0,5. Karena absolut hasilnya tetap ditulis positif walaupun sebenarnya adalah negatif. Kemudian karena 0,5 kurang dari 1, maka 0,5 ini tandanya 0,5 kali dari benda. Berarti sifat perbesarannya adalah diperkecil. Seandainya nilainya sama dengan 1, itu disebut sama besar. Jika lebih besar dari 1, maka itu diperbesar. Seperti 1, 5, 2, 3, itu artinya diperbesar. Kalau di bawah 1 seperti 0,5, 0,7, 0,8, itu artinya diperkecil. Sekarang penyelesaian C. Karena jarak bayangan hasilnya minus, berarti sifatnya adalah maya. Maya pasangannya selalu tegak, seandainya nyata pasangannya selalu terbalik. Jadi sifat bayangannya adalah maya tegak diperkecil.